mendatangi dukun dan paranormal. Hari gini masih ada yang percaya sama dukun. Mau aja ditipu sama dukun. Ya ampun. Sadar bro, sadar. Hehe. Mari kita bahas dari sudut pandang Islam. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Maka beliau menjawab, mereka bukanlah apa-apa, tidak berarti sedikit pun. Titik petik 2. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka terkadang berbicara tentang sesuatu dan ternyata benar-benar terjadi. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kebenaran itu adalah sesuatu yang dicuri oleh satu jin. Lalu ia lontarkan kepada telinga walinya, dukun, dan mereka pun mencampurinya dengan 100 kebohongan. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat turun ke al-anan awan lalu mereka saling bercakap-cakap tentang masalah yang diputuskan di langit. Dan ternyata setan mendengar pembicaraan mereka. Dan ia pun berhasil mendengarnya. Lalu ia sampaikan kepada para dukun. Maka para dukun itu mencampurkannya dengan kebohongan dari diri mereka sendiri. Pelajaran yang dapat kita petik dari hadits tersebut adalah 1. Larangan mempercayai paranormal. Karena sesungguhnya ucapan mereka itu dusta meskipun terkadang apa yang diucapkannya benar dan terjadi. 2. Sesungguhnya ucapan paranormal itu bersumber dari jin. Di mana sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jin berusaha mengetahui rahasia langit. Dan setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak bisa lagi mendengar rahasia langit, yang akhirnya mereka pun berusaha mendengarnya. Hal ini berdasarkan pada apa yang sudah dijelaskan Al-Quran. Hadits selanjutnya yaitu, Safiyah binti Abi Ubaid radhiyallahu anhu berkata, dari beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa mendatangi peramal, lalu ia bertanya sesuatu kepadanya dan mempercayainya, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran apa yang dapat dipetik? Berikut petikannya. 1. Larangan mengerjakan ramalan dan menggunakannya. 2. Larangan meminta bantuan kepada para peramal dan paranormal dalam mengetahui suatu urusan. 3. Mempercayai peramal dapat menghapus pahala amal kebajikan termasuk pahala salat. Karena hal itu termasuk dalam kategori perbuatan syirik dan keluar dari Islam. Murtad. Sebab ucapan-ucapan mereka berhubungan dengan kegaiban dan dusta belaka. Hadis selanjutnya yaitu, Kabisyah ibnu al-Mukarik berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iyafah, membuat garis-garis di tanah untuk meramal. Tiara, pesimis karena melihat sesuatu, dan melepas burung untuk menentukan pilihan. Mengundi nasib adalah termasuk perdukunan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Berkata Abu Dawud, tarku adalah melepas, yaitu melepas burung dengan tujuan untuk menentukan langkahnya. Pesimis atau optimis berdasarkan arah terbangnya burung. Maka jika terbang ke kanan dia optimis. Tetapi jika terbang ke kiri, maka ia pesimis dan tidak mau melakukan pekerjaannya. Abu Dawud berkata, Iyafah artinya menulis garis-garis di tanah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil?
Tiga hal perbuatan tersebut termasuk perbuatan batil. Karena termasuk jenis perdukunan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Islam meniadakan dan melarang perdukunan karena sama sekali tidak memberikan manfaat. Islam juga menetapkan bahwa meramal dan kemudian mempercayainya termasuk syirik, menyekutukan Allah, dan kesesatan. Dewasa ini manusia banyak yang terjebak dalam dunia peramalan serta meyakini akan kebenarannya. Karena itulah Islam melarang segala bentuk ramalan, agar mereka kembali kepada kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis selanjutnya yaitu, Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempelajari sedikit tentang ilmu perbintangan, maka berarti ia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Semakin banyak ia pelajari, semakin bertambah sihir yang dilakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Pelajaran yang dapat dipetik yaitu 1. Larangan ramalan dengan segala bentuknya serta larangan mempercayai para juru ramal. Sesungguhnya ramalan itu termasuk sihir. Dan sihir itu sendiri termasuk dosa besar sejajar dengan syirik kepada Allah. 2. Ilmu nujum itu tidak sama dengan ilmu falak, astrologi. Dinukil Ibnu Alan dari Al-Hatabi ia berkata, ilmu nujum yang dilarang adalah ilmu tentang peristiwa baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi di masa datang yang digunakan oleh para juru ramal. Seperti waktu berhembusnya angin, datangnya hujan, ramalan cuaca, dan ramalan sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan peredaran bintang. Itulah yang dilakukan oleh para juru ramal dalam memutuskan perkara yang gaib. Padahal tiada sesuatu pun yang dapat mengetahui yang gaib selain Allah. Adapun ilmu nujum, perbintangan, yang diperoleh dengan mata telanjang seperti untuk mengetahui pergantian tanggal dan arah kiblat, maka tidak termasuk yang dilarang. Karena diperoleh dari hal yang tampak baik pantulan sinar maupun bentuk bintang. Hadits selanjutnya yaitu, Muawiyah ibnu Al-Hakam radhiyallahu anha berkata, aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, sesungguhnya aku baru saja meninggalkan masa jahiliyah, dan Allah telah mendatangkan Islam. Dan sesungguhnya sebagian dari kami ada beberapa orang yang mendatangi para dukun. Bagaimana pendapat Anda? Beliau menjawab, jangan kamu datangi mereka. Aku bertanya lagi, sebagian dari kami ada yang pesimis dengan melihat sesuatu? Beliau bersabda, itu hanyalah sesuatu yang dirasakan dalam hati mereka, kekhawatiran mereka. Maka sesungguhnya jangan ada yang menghalangi mereka untuk berbuat. Aku bertanya lagi, ada juga sebagian kami yang membuat garis-garis di tanah? Beliau bersabda, dulu ada seorang nabi yang menulis garis-garis, maka barang siapa bisa menyesuaikan dengan garisnya itu, maka itu dibolehkan. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran apa yang dapat dipetik? Berikut ini. 1. Seorang muslim tak berdosa karena rasa pesimistis yang muncul pada permulaan aktivitasnya. Ia harus mengusirnya dan tak boleh pasrah dihantui olehnya selama beraktivitas. 2. Ada perbuatan membuat garis had yang tidak haram. Tentunya had macam ini tidak mengandung klaim mengetahui perkara gaib, melainkan mengetahui sesuatu sesuai dengan indikator-indikator yang jelas. Dan hadis terakhir yang kita bahas kali ini yaitu, Abi Mas'ud al-Badri berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hasil penjualan anjing,
upah pelacur, dan bayaran dukun. Muttafaq alaih. Apa yang dapat kita pelajari? 1. Larangan jual beli anjing. Karena anjing tidak bisa dihargai dengan apapun, sebab ia barang najis. 2. Hasil penjualan anjing, pelacuran, dan paranormal adalah penghasilan kotor yang tidak boleh dimiliki dan tidak halal dimakan. Demikian pula dengan harta haram lainnya. 3. Tidak boleh memberikan hasil penjualan anjing atau upah paranormal dan sejenisnya. Karena apa yang diharamkan untuk diambil, maka haram pula hukumnya untuk diberikan. Demikian pembahasan tentang mendatangi dukun atau paranormal. Silakan tekan tombol subscribe biar Anda dapat notifikasi jika saya buat video yang baru. Dan subscribe itu gratis. Pencet tombol merah